kabar semua? Senang sekali saya Rini Ayuningtyas dapat menjumpai Anda kembali dalam program kesayangan kita, Dokterku. Disiarkan langsung dari studio El Sinta TV, 94,8 FM Fit Radio Bandung dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan kami akan menyajikan informasi seputar kesehatan Anda. Dan tema kita kali ini sangat penting ya, yaitu mengenai kekerasan dalam rumah tangga. Bagi Anda yang ingin bertanya langsung, silakan di 021-2520-6 atau bisa juga kirim pertanyaan ke email kami di dokterkuelsinta@yahoo.co.id. Anda juga bisa mendownload aplikasi El Sinta Mobile di Play Store milik Anda tentunya. Dan hari ini kita kehadiran kembali nih dengan Dr. Stefanus Romancai MH, SPFM. Beliau adalah dokter spesialis forensik dan mediko legal dari Rumah Sakit Hermina Bekasi untuk membahas ya mengenai KDRT ini. Kita sapa dulu Dr. Stefanus yang sudah hadir di samping saya. Halo Dr. Stefanus, apa kabar? Halo, kabar baik. Kabar baik, good. Alhamdulillah. Berjumpa lagi ya dok ya. Kita ketemu lagi deh, tapi hari ini bahasnya seputar KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga. Dok, ini kan memang kebanyakan korbannya kalau aku perhatikan ya, aku baca, ikuti berita-beritanya, itu kebanyakan maaf perempuan. Walaupun juga tidak menutup kemungkinan laki-laki bisa juga menjadi korban gitu. Artinya pelakunya seistrinya nih gitu ya. Betul. Tapi sebenarnya begini dokter, sebelum kita bahas lebih detail lagi tentang KDRT ini nanti bagaimana sih ujungnya segala macam. Sebetulnya pengertian dari kekerasan dulu nih dalam rumah tangga ya. Kekerasan ini kan identik dengan apa ya, orang tuh taunya fisik aja nih gitu ya. Tapi sebetulnya kekerasan kan maknanya luas, tidak sesempit yang tadi hanya fisik aja. Jadi kekerasan dalam rumah tangga, ini bagaimana pengertiannya dokter? Jadi kekerasan dalam perspektif ilmu kedokteran forensik adalah suatu perbuatan yang dapat mengakibatkan sengsaranya seseorang, baik itu fisik, kemudian seksual, kemudian penelantaran, dan sebagainya. Artinya kekerasan itu bukan artinya seseorang itu harus dipukuli dulu, ada memarnya di wajah atau memar di tempat lain, baru kita bisa bilang bahwa itu ada kekerasan. Ternyata ada kekerasan fisik, psikis, kemudian seksual dan penelantaran itu sebenarnya sudah termasuk dalam tindak kekerasan dalam rumah tangga seperti itu. Gitu kan. Artinya tujuan pernikahan juga kan untuk menafkahi pasangannya, artinya juga tadi nafkah batin juga, terus melindungi segala macam gitu ya dok ya. Jadi jangan melenceng dari situ ya kalau bisa ya. Nah dokter, tadi kan jadi menarik ya, kekerasan itu tidak hanya kekerasan fisik tapi juga bisa tadi psikis, emosional gitu ya. Kekerasan finansial tadi ya, ekonomi, melantarkan, mengabaikan, atau kekerasan kekerasan seksual ya dok ya. Betul. Jadi artinya banyak tuh bentuk-bentuknya. Tapi sebetulnya begini dokter, artinya kan kekerasan tadi berarti tidak hanya yang memang ada bukti fisiknya aja, tapi luka itu sendiri juga bisa luka yang tidak terlihat ya dok. Betul sekali. Tidak nampak gitu ya. Mengapa sih kita penting sekali membahas tentang KDRT ini dokter? Apakah memang karena semakin kesini makin banyak juga kasusnya, tinggi prevalensinya sehingga harus jadi perhatian kita bersama dokter? Jadi menurut saya KDRT ini sesuatu yang unik karena ini sering terjadi di masyarakat, namun kadang masyarakat itu sulit untuk menceritakan atau dalam tanda kutip curhat. Mau curhat kemana, kadang-kadang disangka kita atau yang bersangkutan itu seperti membocorkan rahasia rumah tangga, masuk ke dalam ranah privat yang itulah urusan rumah tangga orang, itulah urusan pribadi kita, nggak usah ikut campur kan. Kadang-kadang kalau kita ngapain sih gosipin rumah tangga orang atau ikut campur masalah mereka gitu. Padahal sebenarnya keadaan seperti itu tuh yang sangat berbahaya. Jadi bisa dianggap kita membiarkan masalah itu berlarut-larut atau terjadi. Yang kedua seperti fenomena gunung es. Kadang yang mau melapor, yang mau periksa ke rumah sakit, ke sarana kesehatan itu hanya sedikit. Karena mereka merasa ya seperti itu. Ini adalah masalah rumah tangga, masalah yang menurut sebagian orang ini adalah masalah pribadi. Kita tidak, ya dalam tanda kutip tabu lah untuk ikut campur dalam masalah kekerasan dalam rumah tangga itu. Jadi tadi dari pihak internalnya artinya si istrinya atau suaminya mau bercerita juga ada rasa, aduh ini kan wilayah private gitu ya. Masa ia mengumbar aib keluarga begitu ya katakanlah. Terus juga orang-orang di sekitarnya juga mau nolong, takutnya juga kalau kita bicarakan ini takutnya kok jadi gibah ya gitu ya. Jadi atau mungkin ini urusannya orang lain, ntar kita terlalu mencampuri atau bagaimana. Tapi sebenarnya ini berarti sudah masuk ke ranah yang lebih serius lagi ya dok ya. Betul Nah sekali. ini pengertiannya ranah yang lebih seriusnya lagi seperti apa? Karena kita kadang kalau tidak dikasih tahu tuh tidak terbuka pikirannya begitu dokter. Jadi seperti tadi yang Mbak Rini sudah ceritakan bahwa awalnya itu hanya
kita tahu kekerasan fisik ketika ada orang dipukuli, kemudian ada yang dipukuli ya macam-macamnya, ada yang dengan tangan kosong, kemudian ada yang dengan alat, misalnya alat seperti sapu, ya atau misalnya ditimpuk. Saya pernah mendapat kasus ditimpuk dengan asbak dan sebagainya. Nah itu merupakan hal yang serius. Yang kedua, hal-hal seperti tidak diberikan nafkah baik lahir maupun batin. Itu ternyata juga masuk ke dalam ranah kekerasan dalam rumah tangga. Tidak dibiarkan pergi keluar rumah atau dibatasi kegiatannya. Jadi nafkahnya diberikan semuanya, tapi di rumah nanti dikunciin. Nggak boleh pergi kemana-mana, nggak boleh main ke tetangga atau kemana, takutnya mungkin hilang atau kemana ya. Nah itu termasuk dalam kekerasan dalam rumah tangga, hal-hal seperti itu. Oke, nah ini ada slide ya, bisa nanti slide-nya ini tentang apa nih? Oh nih, prevalensinya ini sendiri. Ini prevalensi di mana dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan, di mana ternyata 42,3% itu wanita itu pernah mengalami KDRT dalam bentuk pembatasan aktivitas. Yang seperti saya bilang bahwa ternyata tanpa kita sadari, pembatasan aktivitas itu sebenarnya sudah merupakan kekerasan dalam rumah tangga. Di mana berikutnya ada kekerasan ekonomi, tidak diberikan nafkah, atau nafkahnya diberikan tapi kurang, atau istri yang mencari rejeki tapi suaminya kadang memaksa, meminta udah biar saya yang mengatur, seperti itu. Kemudian emosional, psikis, yang berikutnya ada sekitar 20,5%, di mana kadang-kadang istri dimarah-marahin, dibuat menjadi tertekan, menjadi merasa tidak mampu berbuat apa-apa, merasa bersalah, merasa adanya tekanan dari suami, tidak boleh ini itu. Kemudian berikutnya ada ya seksual, di mana kekerasan seksual itu kadang imajinasi atau sekedar biasanya begini, maunya minta yang begini, dalam hati si istri itu sebenarnya tidak menginginkan. Kok suami saya sejak bergaul dengan ini kok menjadi maaf kegiatan seksualnya berubah, orientasi seksualnya. Nah itu kadang-kadang terjadi di dalam rumah tangga, dan sebenarnya dalam kata seksual saja sebenarnya kita sudah berpikir itu sepertinya sesuatu yang amat tabu di Indonesia, budaya ketimuran ini, bahwa seksual, membicarakan kekerasan yang ada dalam rumah tangga saja itu sudah tabu, apalagi membicarakan kegiatan seksual yang ada dalam suami istri. Suami saya kok begini, itu menurut saya hampir tidak pernah diceritakan ya. Karena makanya tadi fenomena gunung es tadi yang dokter katakan ya. Jadi kelihatannya ujungnya aja yang melapor tuh sedikit juga. Betul sekali. Artinya juga begini tadi, bahkan hampir 42%-an juga aktivitasnya tuh jadi agak terhambat gitu ya, pembatasan aktivitas fisik. Nah mungkin aktivitas sehari-hari. Tapi pada intinya seperti ini dokter, kalau memang kan ada tipe istri gitu ya, ini maaf ya, ada yang memang oh ya mau menurut gitu sepenuhnya dengan suami gitu ya. Jadi memang atas dasar tadi sih kemauannya juga gitu ya, tapi ujung-ujungnya malah maaf menyiksa juga kali ya. Jadi pada intinya tuh batasan-batasannya ini seperti apa? Apa memang tadi sampai merugikannya sejauh apa hingga bisa dikatakan bahwa oh ini udah masuk ke ranah kekerasan nih yang tidak disadari oleh perempuan itu sendiri begitu dokter. Jadi di Indonesia ini masih cukup unik karena berawal dari sistemnya patriarki ya. Artinya suami itu mempunyai peranan kekuasaan yang betul-betul absolut ya terhadap istri. Artinya memang semuanya diatur suami, diatur oleh kepala keluarga. Suami merasa mempunyai istri ini adalah 100% milik saya. Dan mempunyai menguasai penuh apapun terhadap istri maupun anak-anaknya. Hak milik dong. Hak milik, betul. Saya pernah mendapatkan kasus di mana seorang anak itu mendapat kekerasan seksual di mana sudah hampir sekian bulan yang diketahui oleh ibu kandungnya sendiri. Ya Allah. Dan pertanyaannya kenapa ibu membiarkan itu terjadi? Iya dok, ini kan anak kandungnya dan ini merupakan ayah kandungnya. Jadi ayah kandungnya mempunyai kekuasaan hak penuh terhadap anak-anaknya. Ya itu kan merupakan suatu yang sangat disayangkan keliru ya. Sekali, betul gitu keliru ya. sekali dan harus diluruskan karena di masyarakat ya hal-hal seperti itu kadang yang seperti tadi menceritakan masalah rumah tangga itu suatu yang tabu. Padahal di dalamnya ada banyak bentuk-bentuk kekerasan yang dimana itu sangat merugikan, bahkan ada menimbulkan kecacatan atau bahkan resiko sampai kematian. Seperti itu. Jadi artinya si maaf di sini berarti korban ya harus
tahu betul gitu ya hak-haknya apa yang Betul. maaf dilanggar barangkali istilahnya Betul. di sini. Dan juga pelaku di sini artinya ini dari tadi kita ngomongnya kalau nggak istri ya suami gitu. Padahal kan rumah tangga itu sebetulnya kan luas. Bisa aja anaknya yang melakukan artinya jadi pelakunya atau sebaliknya korbannya, atau tadi selain kedua orang tua mungkin di rumah itu kan di keluarga besar itu ada yang lain juga barangkali gitu ya. Jadi itu juga jangan dilupakan juga kali ya, jangan semena-mena juga gitu. Oh karena punya power nih tadi dianggapnya tadi, oh jadi bisa berlaku seenaknya seperti itu gitu ya dok. Jadi pada intinya adalah di sini untuk meningkatkan awareness ya dok ya barangkali, atau apa sih tujuan kita juga supaya lebih aware tadi supaya haknya tidak dilanggar, atau mungkin ada makna lain juga kita dokter? memberikan informasi bahwa kewaspadaan terhadap kekerasan itu perlu kita sadari, karena kadang-kadang kekerasan psikis, kekerasan seksual, penelantaran itu tanpa kita sadari itu terjadi pada diri kita sehari-hari. Seperti itu. Dan tujuannya dari acara ini adalah untuk penyampaian informasi, edukasi kepada masyarakat awam khususnya, bahwa kekerasan itu dapat terjadi dimanapun dan pelakunya merupakan orang-orang yang terdekat. Bisa suami, bisa istri sendiri pelakunya, bisa asisten rumah tangga atau siapapun yang berada dalam rumah itu sendiri. Oke, begitu ya. Jadi itu makanya penting sekali untuk dibahas ya. Dokter, kita jeda dulu sebentar, nanti dilanjutkan kembali di segmen selanjutnya lebih detail lagi seperti apa ya. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, masih membahas mengenai kekerasan dalam rumah tangga bersama dengan Dr. Stefanus Rumancai MH SPFM. Beliau adalah dokter spesialis forensik dan mediko-legal di Rumah Sakit Hermina Bekasi. Dan dokter, kita lanjutkan kembali ya pembahasannya untuk lebih detail lagi supaya ini khususnya kaum perempuan nih yang biasanya jadi korban ya. Jadi lebih aware terhadap apa sih tadi pengertian dari kekerasan dan apa yang bisa dilakukan paling tidak ya, minimal tuh apa yang bisa dilakukan ketika memang mengalami hal tersebut di rumah tangganya ya. Jadi ini ada slide yang satu persatu bisa dokter paparkan nih. Tadi prevalensi. Nah, ini menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan KDRT. Maksudnya seperti apa, dokter? Ya, jadi Undang-Undang PKDRT ini memberikan suatu definisi bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah suatu perbuatan terhadap seseorang ya, di sini seseorang yang terutama perempuan, dalam arti tidak hanya perempuan tapi terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik. Penderitaan fisik itu artinya bisa dipukuli, kemudian disundut rokok, kemudian dicubit dan sebagainya. Kemudian seksual, psikologi, dan atau penelantaran rumah tangga. Di mana termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Nah, di sini perampasan kemerdekaan. Iya, artinya di sini ada ancaman. Kamu tidak boleh ini, nanti ancam kalau misalnya cerita-cerita kepada tetangga nanti akan dibunuh. Atau nanti kamu tidak boleh pergi ke sini, kamu tidak boleh ketemu sama tetangga itu, seperti tetangga itu ada tertarik sama kamu. Kamu nanti ke pasar jam segini sampai jam segini harus sudah pulang, nanti kunci di rumah. Nanti buktinya apa? Video call. Sekarang zaman teknologi ada video call, telepon aja nggak percaya. Video call. Nah, ini semua itu masuk ke dalam tindak kekerasan dalam rumah tangga. Ya. Bisa dibayangkan kalau bertahun-tahun mendapat perlakuan seperti itu ya. Artinya bagaimana tuh pikirannya juga jadi takut atau apa gitu ya. Jadi mau kemana-mana jadi khawatir juga gitu ya, takut diomelin juga ya mendapat perlakuan tadi. Dan juga tadi artinya bisa perempuan, bisa juga anak-anak juga kali ya dok ya. Anak-anak kan juga jadi korban tuh banyak tuh ya. Oke, coba selanjutnya lagi tentang apa? Tadi kan dari undang-undang. Nah ini visum et repertorum ini suatu alat bukti yang sah menurut KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, di mana ketika kekerasan itu terjadi di dalam suatu rumah tangga, tentunya penyidik membutuhkan suatu alat bukti atau bukti yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan. Apakah betul dia mengalami kekerasan? Nah, tugas di sini adalah dokter membuat suatu visum sebagai alat bukti, di mana
luka-luka tersebut ketika sudah terjadi kekerasan itu kan biasanya akan pulih. Ya, terutama misalnya hanya luka-luka yang bersifat ringan seperti luka memar, luka lecet akan sembuh sempurna dan biasanya akan pulih dalam waktu beberapa hari. Dan proses peradilan kan biasanya panjang, tidak hanya 1-2 minggu, bulan, bahkan bisa 6 bulan atau lebih. Nah, alat bukti ini dibutuhkan oleh penyidik untuk suatu proses peradilan tersebut, di mana dokter atau dokter spesialis atau dokter gigi spesialis pun dapat membuat visum et repertum sesuai dengan permintaan dari kepolisian. Ini kan dari pihak medis ya dapat request dari pihak kepolisian lah ya untuk tadi follow up case-nya gitu kan. Betul. Untuk barang bukti gitu ya. Tapi kalau dari pihak korbannya sendiri gitu ya kan tadi zaman sudah canggih. Boleh kan kita misalnya maaf nih mendapat perlakuan seperti itu, foto gitu sebagai barang bukti, misalnya ada memar atau apa, itu kan bisa jadi jauh lebih membantu atau bagaimana sifatnya? Jadi dalam penentuan barang bukti itu merupakan murni ranah dari kepolisian, dari penyidik atau polisi militer. Tapi saya menyarankan bahwa setiap ada perlakuan yang menyangkut suatu tindak kekerasan terhadap tubuh manusia, lebih baik kita ke rumah sakit. Kita ke rumah sakit, kita periksa ke dokter, kita sembuhkan dulu lukanya, kita dokumentasikan. Nanti dokter akan membuat suatu catatan di rekam medis bahwa oh betul pada tanggal sekian dia datang berobat, kemudian dicatat luka-lukanya, kemudian didokumentasikan dan foto dalam tanda kutip foto pribadi yang difoto di rumah pada saat kejadian atau video itu mungkin menjadi tanda bukti untuk menguatkan atau ya jika berkas-berkasnya masih kurang dapat dibutuhkan oleh kepolisian atau penyidik untuk membantu proses peradilan tersebut. Jadi sifatnya untuk menguatkan. Menguatkan, betul, betul. Oke. Tapi yang untuk sebaiknya sih utamanya tadi dari pihak dari medis diperiksa betul-betul, terus nanti di penilaiannya secara detail seperti apa begitu ya. Betul. Baik, coba slide selanjutnya lagi deh tentang apa nih? Nah ini merupakan alur yang biasa terjadi di rumah sakit ketika ada seseorang yang mengaku mendapat kekerasan dalam rumah tangga, kadang kita dipukuli dan sebagainya yang seperti tadi sudah diutarakan. Akan lebih baik kita memeriksakan diri ke dokter, baik ada atau tidak ada surat permintaan. Karena prinsipnya ketika ada suatu luka kita tangani dulu lukanya, kegawat daruratannya, hal yang bersamaan dapat dilaporkan juga ke kepolisian atau ke polisi militer. Nah, selanjutnya dua hal itu bersinergis untuk membantu proses peradilan di mana dari visumnya itu juga tentunya berjalan bersamaan, dalam arti ya kita tidak harus selalu kita mau visum harus langsung harus lapor polisi dulu, ya sebenarnya terjadinya bersama-sama. Ketika ada luka yang gawat, kita langsung aja berobat dulu. Ke rumah sakit kita tangani dulu, kita obati dulu, sudah stabil, mungkin ada anggota keluarga bantu memberikan informasi kepada kepolisian. Oke, jangan lupakan juga tadi ya dukungan dari keluarga juga. Iya, betul. Tapi pada intinya seperti ini, slide sudah habis ya. Jadi kalau memang dampaknya itu jelas terlihat, tadi kan tahu tuh alurnya tadi kan ke rumah sakit segala macam. Tapi kalau yang dampaknya ke psikis, luka batin atau tadi ada ke trauma, kepikiran segala macam yang buktinya ini ketahuannya dengan cara seperti apa? Tentunya juga kemana gitu. Kalau tadi kan oke, rumah sakit, terus nanti diurus ke kepolisian gitu ya. Nah kalau yang untuk yang seperti itu bentuk-bentuk yang lain, penelantaran dan lain-lain itu juga bagaimana itu dokter? Iya, tadi kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran merupakan jenis-jenis kekerasan yang biasa terjadi dalam rumah tangga. Dalam pembuktiannya itu merupakan ranah daripada kepolisian. Namun seperti pembuktian kekerasan psikis, kemudian seksual, dan itu perlu diperiksakan ke dokter. Pada kekerasan psikis memang ada sedikit kesulitan, tapi dapat kita nilai dengan bantuan tim yang terdiri dari bisa dari psikolog, bisa dari psikiater. Memang kekerasan psikis itu kan tidak terlihat. Kalau bisa dibilang tidak ada buktinya. Kalau seseorang dicubit ada warna merah, biru. Tapi kalau psikis diomel-omelin, jadi tidak dapat beraktivitas, kemudian diancam ini itu kan tidak ada bukti yang terlihat. Nah, dengan bantuan tim yang tadi saya bilang ada teman-teman dari psikolog, teman-teman dari psikiater, itu dapat membantu untuk membuat suatu alat bukti atau
menegakkan dalam tanda kutip diagnosis. Kalau betul terjadi adanya tekanan psikologis atau emosional tersebut. Iya, agak sulit ya, soalnya luka batin tuh apa sih gitu ya, yang merasakan juga individu itu, Betul. begitu ya. Kalau yang tadi ke badan kan lebih jelas gitu ya terlihatnya gitu ya, tapi bukan berarti luka batin tuh lebih cepat sembuhnya, justru malah lebih panjang. Lebih panjang lagi efeknya untuk masa depan, apalagi kalau yang korbannya ini kan masih kecil-kecil, anak di bawah umur gitu ya dok ya. Jadi kalau gitu ya, tadi memang udah sangat merugikan dan memang inisiatif juga nih akhirnya si istri atau si suaminya tadi melaporkan deh gitu kan, kita urus deh gitu ya. Tapi kalau yang memang tadi case-nya ini kan apa ya istilahnya ranah private gitu kan, masa dilaporin sih gitu ya. Nah kalau yang sudah seperti itu tapi kitanya gergetan nih, misalnya tetangga atau keluarganya sudah mengetahui itu, boleh nggak sih dari pihak yang eksternal tadi maaf melaporkan tanpa seizin dari si pasangannya itu begitu, walaupun dia juga udah tersiksa sekali katakanlah. Jadi di dalam kekerasan dalam rumah tangga ini deliknya merupakan delik daripada aduan, artinya yang bersangkutan atau korban yang dapat melaporkan. Namun di dalam KUHP 165 di situ dijelaskan bahwa ketika ada seseorang yang mengetahui adanya niat melakukan suatu perbuatan yang mengakibatkan seseorang luka atau membiarkan seseorang terjadinya kejahatan itu ada hukumannya ternyata. Dan misalnya tadi seperti yang sudah diutarakan bahwa ada tetangga nih melihat, aduh tetangga saya dipukulin terus, saya mau tegur nanti dianggap ikut campur. Nah sebenarnya dalam Undang-Undang PKDRT sudah dijelaskan bahwa ketika seseorang melihat adanya tindak kekerasan, kita wajib untuk menolong. Wajib untuk menolong, untuk melindungi dan membantu untuk melaporkan kepada kepolisian. Mungkin kata melaporkan agak sedikit gimana ya, mungkin saya lebih familiar dengan kata-kata memberikan informasi kepada pihak kepolisian dan memberikan perlindungan. Artinya memang dalam undang-undang di situ wajib bahwa siapapun yang melihat ada yang tindak kekerasan dalam rumah tangga wajib memberikan informasi, memberikan pertolongan, kemudian memberikan perlindungan maupun pelaporan seperti itu. Apalagi tadi sudah masuk ke tadi yang sampai apa ya bentuknya babak belur, katakanlah mengancam nyawa, begitu ya. Betul. Atau mungkin hanya melalui misalnya perkataan aja dok, tapi kita setiap hari mendengar nih misalnya tetangga gitu ya, kok dia diomel-omelin dengan perkataan maaf kasar, mungkin juga kata-kata maaf dari kebun binatang gitu, kan bisa aja gitu kan kalau kita lihat berita-beritanya seperti umpatan-umpatan kasar seperti itu gitu ya. Itu kan juga bentuk kekerasan yang kita sebetulnya gini, kita memang wajib melaporkan itu juga atau juga dilihat-lihat juga kalau misalnya katakanlah si pelaku kita masih ajak ngomong baik-baik, dia masih mau mendengar, tapi nanti sewaktu-waktu terulang lagi. Nah itu bagaimana itu dok kalau yang case-nya seperti itu? Jadi hampir setiap kasus yang pernah saya tangani, kekerasan dalam rumah tangga itu pasti hampir selalu berulang. Awalnya dia dari sebelum menikah sudah mulai ada perilaku tanda-tanda kekerasan. Kalau misalnya berantem main pukul, kemudian setelah menikah mulai tuh makin pukulannya makin sering dan akan terus berulang. Ketika nanti sudah pukul-pukul, sudah babak belur, minta maaf. Minta maaf, maaf sampai ada yang bersujud, sampai nangis-nangis. Tapi kekerasan seperti itu terus berulang. Besoknya begitu lagi. Masalah kecil jadi dibesar-besarkan, pukul-pukul. Dan hal itu tidak terjadi pada terutama perempuan sesuai dengan undang-undang tadi. Saya pernah mendapati beberapa kasus yang menjadi korban adalah laki-laki. Jadi laki-laki datang ke saya mukanya babak belur. Loh kenapa pak dipukuli siapa? Sama siapa? Sama siapa? Iya sama istri saya. Waduh saya kaget. Kok istrinya ini juga ya galak juga sampai babak belur bukanya sampai babak belur. Aduh ini gimana? Iya sudah sering pak. Iya sudah sering. Bapak balas enggak sih dok, tapi ya saya udah nggak tahan lagi dalam keadaan seperti ini, makanya saya lapor ke polisi, saya berobat ke dokter. Tapi memangnya dibolehkan untuk maaf nih dok membalas tadi kalau mendapat perlakuan yang maaf katakanlah dipukul atau apa, kita diam aja atau ya tadi melawan tapi jadi artinya kepancing jadi maaf agresif juga, jadi tindak kekerasan juga dong artinya. Itu masuk dalam ke mekanisme pertahanan gitu ya, perlindungan diri atau bagaimana sih kita jadi takut salah nih? Sebenarnya hal itu masuk ke dalam perlindungannya. Artinya begini, ketika kita dipukuli tentunya kita tidak bisa kadang tidak bisa melawan, ya.
lebih baik ya kita tidak usah melakukan kecuali hal itu dapat membahayakan nyawa. Tapi kadang kekerasan dalam rumah tangga itu hampir jarang yang mematikan. Biasanya dia akan memukul tempatnya yang tertutup, kemudian di jam-jam yang kosong, tidak ada orang di rumah, tidak ada yang melihat, dan tujuannya bukan untuk menyakiti, membunuh atau menghilangkan nyawa, tapi memang memberikan suatu punishment aja atau peringatan. Hanya untuk ya tidak ada niat untuk emosi sesaat, tapi tidak sampai ada niat untuk membunuh atau untuk yang lebih jauh seperti itu, karena bagaimanapun kebanyakan yang pelakunya adalah orang terdekat atau orang yang dicintainya, kebanyakan seperti itu. Oke, justru orang terdekat yang banyak menyakiti gitu ya. Iya, betul. Oke, dokter, kita masuk ke pertanyaan dari email dulu ya, karena ini pertanyaan juga butuh apa ya, bisa dibilang butuh tanggapan yang cukup dalam juga, arahannya juga nanti seperti apa ya. Jadi bagi pemirsa yang ingin bertanya via email, silakan kirim saja pertanyaan ke email kami di drkualsinta@yahoo.co.id. Format lengkapnya di bawah ini, nama, usia pasien atau usia korban atau apapun itu, serta tempat tinggalnya ya. Baiklah, ini pertanyaan pertama dari Hana. Hana ini usianya 28 tahun, dokter. Pertanyaannya cukup menarik ya. Oke, seperti ini. Dokter, bagaimana cara menyembuhkan trauma pada seorang perempuan yang takut menikah katanya? Karena orang tuanya berpisah sejak kecil, divorce sejak kecil gitu ya, dan waktu kecil juga pernah mendapat perlakuan kasar dari seorang ayah nih yang pelaku KDRT kala itu. Apakah harus ke psikiater atau bisa konsultasi ke psikolog saja? Terima kasih. Oke, ini bedanya nanti psikiater dan psikolog juga, atau mungkin ada badan-badan atau lembaga lain yang bisa berperan juga di sini. Apalagi kejadiannya waktu dia kecil, sekarang udah usia matang ya, usia dewasa ya, 28 tahun. Bagaimana, dokter? Ya, terima kasih ya. Mbak Hana tadi pertanyaannya bahwa trauma masa kecil itu memang sulit. Artinya tidak semudah kita menyembuhkan luka memar atau luka lecet ataupun sekalipun luka-luka yang lain. Memang kekerasan psikis, kita melihat dari kecil bahwa orang tua, orang-orang yang terkasih kita disakiti, itu menjadi catatan penting dalam diri kita bahwa takut nanti terulang lagi, atau orang-orang yang terdekat malah menyakiti yang kita cintai. Nah, hal-hal seperti itu ada baiknya segera dikonsultasikan kepada psikolog atau psikiater. Kalau psikiater itu adalah dokter jiwa. Kita lihat di situ. Umumnya saya akan menyarankan langsung ke psikolog dulu untuk berkonsultasi, karena di situ biasanya ada psikoterapi, kemudian dapat dilihat, diakses bahwa seperti apa sih dampaknya, seberapa buruk atau seberapa jauh sih luka batin yang diderita oleh pasien tersebut, dan oleh apakah tadi ya? Apakah masih bisa disembuhkan dengan psikoterapi atau terapi-terapi lainnya, atau malah mungkin ada gangguan-gangguan lainnya yang harus berobat ke psikiater atau dokter jiwa. Psikiater itu atau dokter jiwa itu bukan artinya dalam tanda kutip orang di masyarakat umum itu bilang orang gila ya, orang-orang stres yang gila, enggak. Psikiater itu berkonsultasi masalah kejiwaan, kemudian berkonsultasi peminatan bakat dan sebagainya, itu bisa dokter tersebut bisa melalui beberapa tes ya, biasanya seperti MMPI. Seperti kita mau menikah, kita khawatir, aduh pasangan kita nanti seperti apa ya, jangan-jangan nanti mukul. Nah, biasanya sebelum menikah dikonsultasikan dulu tuh pranikahnya, kejiwaannya seperti apa, psikologisnya seperti apa, apakah ini ada orang cenderung menjadi pelaku tindak pidana, tindak kekerasan. Biasa dengan tes MMPI di teman-teman di psikiatri yang biasa menilai dan membaca hasilnya, dan tidak semua orang. Oke, tapi pada intinya bisa kita ambil hikmahnya di sini, berarti dampaknya tadi ya, yang kita nggak tahu ya, bahwa ternyata sebenarnya ini waktu kecil sekali, tapi ke bawah sampai dewasa usia matang 28 tahun, tapi masih ada perasaan tadi trauma, takut menikah. Jadi bisa dibilang ini puluhan tahun ya, Dok, atau belasan tahun gitu ya. Jadi betul-betul harus dicari akar masalahnya, nanti juga pilihan terapinya apa yang cocok gitu ya. Bisa ke psikolog atau mungkin ke psikiater kalau memang sudah sangat mengganggu ya, Dok ya. Kurang lebih seperti itu sih. Baiklah, untuk pertanyaan selanjutnya ini dari Via. Ini masih muda juga nih, usianya 25 tahun.
Oh, berkaitan ya dengan penjelasan dokter sebelumnya. Dokter, bagaimana kriteria calon pasangan yang baik untuk pasangan hidup? Karena sudah banyak kasus dok pacaran bertahun-tahun tidak ada masalah. Oke, tetapi ketika menikah baru ketahuan kalau pasangannya itu kalau marah maaf suka main tangan atau suka membentak. Oke, ini untuk Via ya, usianya 25 tahun ya. Pacaran bertahun-tahun baik-baik aja, tapi begitu udah menikah jeng-jeng gitu ya, ketahuan aslinya. Surprise. Gitu, iya juga sih banyak ya case yang seperti itu ya. Ini sebenarnya masa-masa PDKT-nya dulu berarti ada yang ditutupi atau apa nih maksudnya dokter? Jadi memang ada beberapa pendapat bahwa kalau sebelum menikah itu ada masa penjajakan, di mana masa penjajakan itu mungkin kita lebih familiar dengan pacaran atau PDKT itu. Ya memang tidak semua tindak kekerasan itu muncul atau terlihat saat kita awal di pacaran atau PDKT tersebut. Ada yang muncul ketika sudah terjadinya proses pernikahan itu yang dipicu oleh faktor ekonomi, kemudian faktor keluarga, dalam arti misalnya setiap ada masalah orang tua atau mertua ikut campur. Nah itu kadang dipicu. Tapi pada umumnya dapat kita lihat bahwa selagi masa pacaran kita bisa melihat karakter atau pasangan kita tuh seperti apa sih? Apa dia temperamen, sedikit-sedikit lagi bawa mobil ada orang deket-deket langsung teriak-teriak, langsung buka jendela teriak-teriak, itu kan sudah suatu bentuk ya. Bentuk artinya manajemennya dalam emosi itu kurang baik seperti itu ya, anger manajemennya ya tidak baik seperti itu. Dan umumnya hampir sebagian kasus yang saya tangani yang terjadi KDRT dari awal pacaran itu sudah terlihat. Ketika terjadi suatu kesalahan dipukul, ditampar atau dicubit untuk suatu punishment, ya biar dikasih pelajaran dalam tanda kutip agar tidak terulang lagi. Nah itu sering terjadi seperti itu, terutama misalnya pada pasangan-pasangan muda. Dan ya, itu karena riwayat masa kecilnya, kadang seseorang itu melihat bahwa kok ayah saya dulu sama ibu saya seperti ini ya, itu nggak apa-apa. Itu biasa dilihat dan biasa terjadi, betul. Dan saya pun melakukan itu terhadap pasangan saya juga bukan suatu masalah. Karena memang ibu saya juga tidak ada apa-apa. Jadi suatu proses yang biasanya kalau kita urut ke belakang pasti ada sesuatu di belakangnya. Karena anak kecil atau biasanya seseorang itu tidak akan tahu kalau misalnya kita tidak melihat, mencontoh seperti itu. Oke, jadi dilihat dulu mungkin pola asuhnya seperti apa masa kecilnya, atau juga mungkin perlakuan orang tuanya artinya ke ayah, ke istri, ke ibunya atau ibu ke atau ayahnya, orang terdekat di sekitarnya. Gitu ya. Jadi memang jadi ada role modelnya tadi, jadi maaf dianggap pembenaran juga begitu ya dok ya. Tapi berarti kalau sudah seperti itu kita bisa mempelajari karakter pasangan dari paling nggak perilakunya sehari-hari pada saat bertemu gitu ya. Kecuali ketemunya mungkin sebulan sekali atau seminggu sekali, kadang-kadang suka sulit dibaca, terus kalau ketemu juga lagi senang-senang aja gitu ya. Tapi pada intinya kita bisa melihat itulah ya, celah-celah yang seperti itu. Kemudian juga barangkali dari Rumah Sakit Hermina Bekasi dok, ada nggak sih tadi kan dokter bilang ada tes khusus nih begitu ya. Atau mungkin kita kalau ke psikolog ke sana artinya apa ya, sebelum menikah gitu deh, terus ada kelas khusus atau mungkin ada tes khusus yang bisa kita lalui di situ. Bagaimana dok? Biasanya sebelum menikah itu di beberapa keyakinan ada kursus pranikahnya. Artinya sebelum menikah ada pendalaman dalam tanda kutip bekal-bekal baik secara agama, secara kesehatan, kemudian secara psikis itu ada yang dalam tanda kutip dipelajari dulu. Misalnya kalau misalnya sebelum menikah pasangan kita diskusi dulu, oke kita begini, kita tes namanya tes MMPI dulu lah untuk kejiwaan. Betul, kita ke dokter psikiater, kita tes masing-masing agar kita mengetahui sedikit banyak adanya potensi karakter pasangan kita itu seperti apa sih, apakah dia emosional, apakah dia introvert, ekstrovert dan sebagainya. Biasanya pasangan-pasangan zaman sekarang itu sudah mulai seperti itu. Itu dari sisi psikis. Kemudian dari sisi kesehatannya cek laboratorium, apakah ada penyakit-penyakit yang menular atau bawaan, agar jadi penting ya. Sebelum menikah itu dicek. Nanti sudah menikah, loh saya nggak tahu ternyata ada punya penyakit ini. Nah ternyata di kemudian hari menjadi bertengkar, akhirnya malah bisa repot ya. Sumber konflik betul, menjadi akar masalah gara-gara kamu sih sakit ini, gara-gara kamu sih sakit ini. Nah itu sering terjadi seperti itu. Jadi main salah-salahan.
Oke, jadi sebelumnya memang harus ada keterbukaan, terus juga tadi pahami dulu nih tujuan pernikahan itu apa, istri tuh tugasnya apa sih, kewajibannya apa, haknya apa, begitu juga dengan suami ya, dan benar-benar butuh kerjasama ya, karena kan istilahnya kan berdua satu tujuan begitu ya dok ya. Oke, baiklah dokter, kita jeda dulu sebentar, nanti dilanjutkan di segmen terakhir sekaligus closing statement dari dokter ya. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, masih membahas mengenai KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga bersama dengan Dr. Stefanus Rumancai MHS PFM. Beliau adalah dokter spesialis forensik dan mediko-legal dari Rumah Sakit Hermina Bekasi. Dan dokter dilanjutkan kembali ya dok ya. Di segmen terakhir nih sebelum ke closing statement, aku sekarang minta dokter memberikan tips lah ya atau pencerahan supaya kita jadi makin teredukasi nih dok mengenai bagaimana sih mengenali kekerasan itu sendiri, khususnya kaum perempuan ya yang barangkali masih punya persepsi yang agak berbeda-beda nih terhadap kekerasan itu sendiri dan dianggapnya ini bukan atau karena saking sayangnya juga melindungi anak, barangkali juga macam-macam motifnya memilih untuk ya bertahan bisa juga ya. Jadi sebenarnya sekaligus juga tips untuk mencegah kekerasan itu sendiri juga seperti apa juga dokter? Ya. Jadi memang kekerasan ini yang tadi saya bilang bahwa tidak hanya kekerasan fisik ya, ada fisik, psikis, seksual, dan penelantaran, di mana masyarakat juga harus alert bahwa kekerasan-kekerasan seperti itu kadang sengaja untuk ditutupi. Kadang seseorang datang, misalnya kita lihat tetangga kita nih yang paling dekat, tiba-tiba kok lukanya tidak sembuh-sembuh, dalam arti ada luka memar. Kok yang satu warnanya biru, yang satu hijau, kemudian lukanya itu biasanya tuh ada yang sudah mau sembuh, kemudian ada lagi lukanya. Dan kebanyakan di tempat-tempat yang tertutup, misalnya di daerah lengan atas yang tertutup baju seperti itu. Dan kemudian ketika diperiksa atau ditanya, yang menjawab itu kadang bukan si korbannya, tapi orang terdekatnya. Misalnya ketika si anak ini lagi main sama ART, itu kenapa kakinya? Nah ART-nya yang jawab, oh iya tadi jatuh di sini. Padahal si anaknya baru mau menjawab. Ternyata sebenarnya ya hal seperti itu ya orang-orang terdekat itu ART-nya lah yang melakukan tindak kekerasan. Nah seperti itu. Kemudian biasanya juga proses KDRT itu terjadi di waktu-waktu kosong, tidak ada orang, pada malam hari, atau ada masalah di tempat lain. Jadi memang tadi keterbukaan adalah kuncinya ya. Kalau misalnya antara suami istri, ayah dan ibu, anak, itu adalah suatu keterbukaan yang paling baik. Kenapa? Karena KDRT itu kadang dari masalah ekonomi, kemudian masalah di kantor, jadi dilimpahkannya di rumah tangga, dimarahin sama bos, bingung mau kemana ini kan, emosi nggak bisa seperti apa-apa, pulang ke rumah marah-marah, istri dimarahin, anak dimarahin, ataupun sebaliknya, seperti itu. Dan itu sering terjadi, dan yang paling bisa membantu sebenarnya dalam kasus-kasus kekerasan ya, terutama kekerasan fisik, ya sebenarnya orang-orang terdekat ya, tetangga yang paling dekat itu. Kadang-kadang tetangga tanya, ya mungkin maksudnya di satu sisi bilang, ini tetangga kepo mau ikut campur aja, dia mau ngapain sih tanya-tanya. Tapi sebenarnya di satu sisi juga melihat kalau sepertinya ada yang tidak wajar dengan keluarga ini, kok tertutup, ketika ditanya anaknya gini kok tertutup, sepertinya kita sudah mulai curiga. Dan tetangga sendiri ya, Pak RT atau RW atau tetangga di sekitar itu yang dapat membantu kita. Saling kenal dengan betul, tetangga. betul. Kan jangan nggak punya tetangga. Jangan nggak punya tetangga. Kan bisa aja gitu. Iya, kadang-kadang merasa tertutup. Nah, hal-hal seperti itu ya perlu kita informasikan agar kekerasan itu tidak terjadi di sekitar kita dan tanpa kita sadari. Jadi mencegahnya itu tadi jangan lupa komunikasi. Tadi juga tadi bangun pertemanan juga dengan orang-orang sekitar untuk
bantuan atau pertolongan Betul. pertama, tapi juga berarti kan akar masalahnya ini kan tadi pemicunya tadi bisa macam-macam, faktor Macam-macam. ekonomi, faktor ya mungkin ada masalah juga Masalah tadi sosial di juga, iya masalah sosial dan semua. nah itu untuk yang seperti itunya mungkin kesadaran dari pihak entah itu suaminya entah itu istrinya gitu ya dok ya untuk tidak mencampur adukan tadi barangkali masalah yang di tempat mana dibawa Betul. pulang ke rumah juga gitu dan yang Iya. terkena dampaknya tuh orang-orang yang tidak bersalah yang justru Iya. harus kita lindungi gitu ya jadi bagaikan apa tadi tong sampah justru menampung sampah-sampah itu Iya. gitu ya jadi mungkin kalau yang sudah seperti itu perlu ini nggak sih dok saran dari dokter aja sih gitu ya supaya lebih langgeng lebih sakinah mawaddah warohmah lah ya istilahnya Iya. gitu ya rumah tangganya jadi tipsnya juga supaya kalau ada konflik ada yang men-trigger jangan sampai terpancing juga dan apa ya manajemen amarahnya bisa terkelola dengan Jadi baik. yang pertama yang paling baik adalah mendekatkan diri kepada yang maha kuasa ya. Betul. Tentunya kita mungkin berdoa juga, kemudian keterbukaan terhadap pasangan. Betul. Dan kita wajib mengenali bentuk-bentuk kekerasan tersebut, misalnya terhadap anak, kepada asisten rumah tangga. Kok ini sepertinya ada yang tidak wajar. Ya, Itu ya. kita perlu peduli mungkin ya. Kadang-kadang kita lihat ini jatuh tapi kok bentuknya tidak wajar si anak ini atau ART sendiri ya kita lihat si ibu lihat kok bentuknya seperti ini ternyata dipukuli oleh yang tinggal di rumah itu atau saudara atau siapa. Nah kita harus peduli terhadap hal seperti itu dan penting kita bahwa kekerasan itu memang kita harus lawan bersama-sama dan keterbukaan komunikasi nah itu kunci daripada semuanya. Oke, atau ada tambahan sedikit lagi untuk closing statement-nya dokter selain tadi? Iya, artinya kekerasan dalam rumah tangga itu seperti fenomena gunung es yang kadang-kadang masih tabu untuk dibicarakan dan kekerasan itu bukan hanya bentuknya fisik tapi fisik, emosi atau psikis, kemudian seksual dan penelantaran. Kebanyakan penelantaran itu yang tidak kita sadari dan itu menjadi penting. Kenapa? Karena biasanya akan terulang. Hal-hal seperti itu akan terulang dan akan dicontoh kepada anak cucu kita seperti itu. Jadi harus diputus gitu ya Iya. lingkaran yang kurang baiknya itu gitu Betul. ya. Baiklah Dokter Stefanus, terima kasih telah berbagi ilmunya di sini. Mudah-mudahan bawa banyak manfaat untuk orang banyak. Amin. Sukses selalu untuk dokter ya, berkah selalu terima untuk kasih. ilmu dokter ya. Baiklah dan pemirsa, terima kasih juga Anda telah mengikuti program ini. Saya Rini Ayuning Tias beserta seluruh kru yang tugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.